Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips atau langkah agar tebar pada budik damber ini, tebar ikan ya, itu tidak mati ya teman-teman. Jadi tanaman ikan itu sehat. Nah, sehat seperti ini. Jadi dia dikasih makan itu bisa lahap ya, agresif. Itu Yuk Tani punya beberapa tips atau langkah. Nah, karena kemarin ada yang tanya-tanya ya, Mas, kok saya habis tebar langsung pada mati atau dan lain sebagainya. Ini ada beberapa langkah dan ini juga termasuk bisa mengurangi baunya itu tidak cepat bau ya. Nah, caranya juga mudah, simak aja dan jangan skip ya. Oke. Langkah pertama sebelum tebar ikan itu adalah fermentasi air yang akan kita gunakan. Jadi caranya juga mudah. Kemudian ini air adalah air PDAM. Ini kalau saya caranya seperti ini teman-teman. Jadi air pada ember kapasitas sekitar 20 liter kurang lebih. Itu saya gunakan sekitar sepertiga dari gelas plastik ini ya. Itu saya tuangkan sekitar 3-4 hari sekali. Nah kemudian ini saya tunggu sekitar 1-2 minggu. Bahan yang saya gunakan adalah EM4 ya teman-teman. Jadi ini adalah EM4 perikanan, karena ada EM4 pertanian dan lain sebagainya. Ini sangat bagus karena bisa memperbaiki mutu air, kemudian mengurai bahan-bahan sisa, mungkin ada kotoran, dan ini juga sudah ada aturan pakai teman-teman. Nah ini juga akan membiarkan mikroba dalam air secara alami. Tapi memang pada sistem seperti ini kalau bisa ada ikan yang kecil untuk makani uget-uget ya. Kemudian langkah yang kedua, ini setelah kita beli ya. Setelah kita beli ikan, itu ikan jangan langsung kita tebar, tapi kita diamkan terlebih dahulu di atas air. Nah ini airnya ini udah sekitar 2 minggu ke atas ya teman-teman. Ya sebenarnya nggak harus 2 minggu sih. Ada yang cuma 1 minggu atau 5 hari, tapi juga ada yang sampai 1 bulan ya. Nah itu sebenarnya bebas. Nah teman-teman nanti bisa melakukan yang mana itu bisa tergantung dari pengalaman teman-teman. Oke, ini kita tunggu sekitar 30 menit ya teman-teman. Setelah itu ikan itu kita buka pengikatnya, kemudian kita masukkan air yang di ember, kemudian kita tebarkan. Jadi istilah kita masukkan ikan dalam ember ini adalah menebar ikan ya. Jadi caranya mudah dan cukup pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa karena tidak dikejar waktu ya teman-teman. Jadi santai aja. Nah ini jumlah ikannya ini juga cukup banyak teman-teman. Jadi ada sekitar 30-40 ekor ya. Setelah tebar ikan ini, kemudian ikan kita puasakan. Nah bisa sekitar 4 jam atau sehari. Itu bisa ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nebar jam 8 bisa dikasih makan sorenya, atau tebar jam 8 pagi dikasih pakan besoknya jam 8 pagi juga tidak apa-apa. Nah, karena ember ini di atasnya tidak saya gunakan budidaya kangkung ya. Nah, ini saya menggunakan jaring. Nah, ini cukup murah, beli kalau sekitar 1 meter itu 8 ribuan. Itu agar ikan tidak lompat keluar ya. Nah, kemudian ini pengalaman saya pribadi, itu adalah penambahan gulma atau rumput-rumput atau tanaman di sekitar kita ya. Ini kalau dari pengamatan atau pengalaman saya itu pertama juga mengurangi cepat tidaknya bau, kemudian kedua
mempercepat ikan beradaptasi. Yang ketiga juga ikan tidak lompat-lompat ya. Nah, jadi kalau kita pakai budidaya kangkung terus dikasih tanaman ini, itu ikan sukar untuk lompat ya, jadi lebih aman. Oke, ini di hari berikutnya ya teman-teman. Kita akan coba kasih makan, karena kemarin kita puasakan selama 1 hari. Dan ukuran pakannya ini disesuaikan dengan ukuran ikan ya. Jadi kalau masih kecil ya kita gunakan pelet yang masih kecil. Kita coba cek, kita lihat responnya. Nah, terlihat ya. Nah, alhamdulillah kondisi masih segar, ikan segar, responsif, kemudian air juga tidak butek langsung ya. Jadi kalau semisal ikan itu ada yang mati, biasanya air itu juga terpengaruh. Kemudian ini juga tidak ada aroma-aroma apa. Jadi dalam waktu sehari ini kita puasakan itu tidak masalah. Ini dalam 1 hari itu ikan juga belum kanibal ya. Jadi dia tidak makan sesamanya, tapi dia masih bisa tahan kalau kita puasakan selama 1 hari. Tapi kalau kita puasakan 2-3 hari ya itu sudah berbahaya. Jadi kalau mau dipuasakan bisa sekitar 4 jam atau sekitar 1 hari. Itu juga bisa untuk mengatur ritme makan ya, karena ritme makannya itu bisa pagi dan sore. Pagi itu sekitar 8 sampai jam 9, atau sore itu sekitar jam 3 atau jam 4. Kemudian untuk pemberian pakan ini itu sebisa mungkin jangan menyisakan pelet terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita memberi pakan sedikit. Nah, kalau pas responnya itu sudah tidak banyak, itu kita sisakan sedikit aja. Jadi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak malah bisa bikin bau atau juga bikin mempengaruhi air. Oke, ini hari ketiga atau keempat ya kurang lebih. Ini kita coba kasih makan lagi, kita lihat responnya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi respon ikan bagus, kemudian responsif. Oh, satu lagi ya. Jadi pelet ini juga bisa kita bibis. Di bibis itu kita kasih EM4. Nah, cara pembibisan itu sudah saya bikin videonya di menjaga nafsu makan ikan ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Sebelum kita tebar ikan, itu bisa kita fermentasi ikannya, kita fermentasi airnya. Itu kita bisa lakukan sekitar seminggu sekali. Itu juga salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi bau ya. Jadi biar tidak cepat bau. Kemudian langkah yang kedua, saat kita tebar awal itu tidak langsung kita tebar, tapi kita diamkan sekitar 30 menit. Kemudian kita puasakan. Kemudian kita beri makan sesuai ukuran dan sesuai jadwal ya. Jadi langkah-langkah itu insya Allah akan membuat ikan pada budidaya ikan dalam ember ini itu tetap sehat. Kemudian untuk masa panennya ya kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 bulan ya. Itu tergantung juga nafsu makan dari ikan yang kita pelihara ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.